Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saudara tahu hari ini ibadah apa, saudara? Hari ini ibadah Pentakosta, hari Pentakosta. Jadi 40 hari dari kebangkitan sampai kenaikan, 10 hari Tuhan Yesus suruh murid-murid tunggu sampai Roh Kudus turun. Jadi hari ini Pentakosta itu hari ke-50. Jadi hari ini ibadah yang spesial buat kita orang percaya, sama seperti ketika memperingati kenaikan Kristus, kebangkitan Kristus, kematian Kristus, dan hari Natal. Cuman memang gak terlalu berasa, saudara ya, peringatannya itu seperti apa gitu. Karena memang pas juga jatuhnya di hari Minggu. Tapi mari selalu ingat, kalender gerejawi hari ini hari spesial, hari Pentakosta. Mari kita buka firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan firman ini buat saudara dan silahkan boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Dan saya mengajak kita untuk melihat saudara bahwa hari Pentakosta seperti teks yang tadi kita baca, itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Dan di hari Pentakosta itu adalah menjadi satu tanda babak yang baru dimulai dalam kehidupan orang percaya. Gereja di muka bumi didirikan oleh Kristus. Dan Kristus menggenapi janjinya kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu adalah bukan kuasa, Bapak Ibu. Yang turun itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena ada yang mengira Roh Kudus itu kuasa. Tidak, Roh Kudus itu adalah pribadi yang Alkitab sebut dia sebagai penolong, penghibur, roh kebenaran, roh Allah, Roh Kudus. Bukan kuasa. Dia adalah pribadi, punya emosi, punya pikiran, punya kehendak. Itu artinya pribadi. Jadi yang kita saksikan atau yang disaksikan orang percaya di hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Implikasinya apa buat kita orang percaya? Ketika dia turun, maka orang Kristen, orang percaya, dia tidak sendirian lagi. Berarti di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita punya penolong
yang menyertai kita kemanapun kita berjalan, dimanapun kita tinggal, apapun kondisi kita. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dan orang Kristen dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di dunia karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu siap memimpin kehidupan orang percaya. Saudara, implikasi ini penting banget buat kita yang sudah mengenal Tuhan. Saudara boleh mengingatnya, memegangnya, karena ini adalah prinsip yang Alkitab berikan kepada kita. Kita tidak sendirian. Roh Kudus itu adalah meterai dari Allah sebagai yang memeteraikan keselamatan dari Allah. Dan Roh Kudus itu ditaruh di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Wah, ini pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Maka orang yang sudah percaya kepada Tuhan, apakah dia punya Roh Kudus? Punya, kecuali belum percaya. Maka saudara-saudara, hari ini pasti kalau saudara sudah kenal Tuhan, saudara punya Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya begini sekarang, saudara-saudara. Kalau Roh Kudus itu adalah memimpin hidup orang percaya, apakah selama ini saudara sudah dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Apakah saudara peka mengikuti pimpinan Dia? Saudara betul-betul mau diarahkan kemana oleh Roh Kudus, saudara mau mengikuti. Apakah itu yang terjadi? Apakah selama ini engkau betul-betul meyakini bahwa engkau tidak sendiri, karena engkau tahu Roh Kudus menyertai engkau? Atau saudara-saudara, selama ini engkau kira saya bisa jalani hidupku di dunia tanpa Roh Kudus? Atau engkau berpikir dengan kekuatanku sendiri tanpa bergantung Tuhan, aku bisa melakukan ini dan itu, dan faktanya berhasil? Ada orang berkata, saudara, waktu saya dengar saya kaget. Tanpa Tuhan, usaha saya pun saya bisa menjalani. Nah, saudara-saudara, apakah ini ciri dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Tentu tidak, saudara-saudara. Maka perikop yang kita baca hari ini menolong kita, saudara, untuk memahami sebenarnya apa yang paling atau yang harus kita percayai dan pegang dalam hidup kita sebagai orang percaya setelah Roh Kudus itu turun ke dalam dunia. Tentunya peristiwa Pentakosta tidak terjadi lagi. Itu hanya satu kali dalam sejarah umat manusia di dunia ini, nggak pernah terjadi. Tapi mari kita lihat apa implikasinya, apa dampaknya buat kita hari ini orang percaya yang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya ingin bicarakan. Saya ajak saudara melihat yang pertama. Roh Kudus datang, itu adalah hari berdirinya gereja. Jadi Pentakosta terjadi, itu adalah gereja berdiri di muka bumi ini. Di ayat yang pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, maka semua orang yang percaya itu mereka berkumpul di satu tempat. Nah, saudara perhatikan, ketika tiba hari Pentakosta, pertanyaannya adalah hari Pentakosta itu terjadi di hari apa? Jawabannya saya udah kasih, hari Minggu. Di dalam kalender orang Yahudi, hari Minggu itu adalah hari pertama. Karena kalender orang Yahudi, mereka menghitungnya itu dari hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu. Orang Yahudi, mereka ibadahnya bukan hari Minggu, hari Sabtu. Tapi kalau kita orang di luar Yahudi, kita menghitung kalender selalu dari hari Senin. Hari Minggu hari apa? Hari ke-7 kan? Ya, hari ke-7 buat kita. Tapi bagi orang Yahudi, saudara, itu adalah hari pertama. Nah, saudara-saudara, saya ajak kita untuk berpikir, kenapa Roh Kudus itu turunnya di hari Minggu, bukan di hari lain? Kenapa dia pilih hari Minggu? Sama seperti ketika kita melihat kebangkitan Yesus, kan kejadiannya hari Minggu. Kenapa Yesus mau bangkit hari Minggu? Kenapa dia tidak mau bangkit di hari lain? Saudara perhatikan, hari Minggu itu adalah hari yang sangat penting buat kita.
Saya ingin menjelaskan hal ini lebih dalam karena ini adalah hari berdirinya gereja di muka bumi. Dan Alkitab sudah mencatat sejarahnya. Dan ini perubahan besar yang telah dilakukan oleh Kristus. Yang berbeda dengan orang Yahudi. Mari kita lihat yang pertama. Tuhan berkarya di dunia, Tuhan Yesus maksudnya, bukan lagi di hari Sabatnya orang Yahudi. Sebelum Yesus mati, saudara, dia banyak berkarya di hari Sabat orang Yahudi. Sampai akhirnya orang Yahudi itu marah-marah. Kalau engkau Tuhan, kenapa engkau melakukan mujizat di hari Sabat? Maka akhirnya mereka sepakat salibkan dia. Tetapi saudara, sebenarnya Tuhan itu mau mengubah tradisi Yahudi dan dia menciptakan satu kebiasaan yang baru bagi orang percaya. Dan dia ciptakan itu bukan lagi di hari Sabatnya orang Yahudi, hari Sabtu atau hari ke-7 bagi mereka. Tetapi Tuhan mengubahnya itu di hari pertama minggu itu. Hari Minggu. Atau hari ke-7 buat kita orang percaya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita lihat Yesus bangkit di hari Minggu. Saya sudah memberi beberapa ayat saudara untuk saudara perhatikan. Di dalam Lukas 24 ayat 1, kalau saudara perhatikan itu Yesus bangkit. Pagi hari murid-murid datang lihat kubur kosong. Dan kemudian di ayat 13 pasal yang sama, sore harinya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada dua murid di Emmaus. Itu sampai malam hari loh. Jadi kalau saudara perhatikan dari pagi sampai malam, Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang kematian dan kebangkitannya kepada murid-murid. Kejadiannya di hari apa? Hari Minggu. Sekarang kita lihat coba misalnya di Yohanes. Kalau saudara perhatikan Yohanes pasal 20 ayat 1, itu juga murid-murid datang melihat kubur Yesus, mereka berpikir Yesus belum bangkit. Tapi kemudian saudara, di dalam ayat 19 dan 20, itu Tuhan Yesus menampakkan, memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia menjelaskan tentang kematian dan kebangkitannya. Di hari itu Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Jadi isi Injil itu adalah terkait kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi setelah itu ya saudara-saudara, Thomas kan gak ada di tengah-tengah mereka. Maka kemudian kita lihat di ayat yang ke-24. Karena Thomas gak ada di tengah-tengah mereka, Thomas kan bilang begini, kalau aku gak sampai lihat mencucurkan tanganku itu, aku gak bakal percaya itu adalah Tuhan Yesus. Maka saudara, itu kan hari Minggu kejadiannya. Lalu Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal 20, 8 hari kemudian. 8 hari kemudian itu jatuhnya di hari Minggu. Tuhan Yesus ketemu dengan Thomas dan dia menjelaskan lagi tentang kematian dan kebangkitannya. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus memilih dia bangkit di hari Minggu. Tuhan Yesus menjelaskan kematian dan kebangkitannya kepada murid-muridnya, dia memilih hari Minggu. Jadi seminggu berikutnya lagi. Dan Tuhan Yesus berkarya itu banyak di hari Minggu, saudara. Dan Roh Kudus Pentakosta terjadi bukan di hari lain, tapi di hari Minggu. Dan murid-murid Tuhan Yesus, saudara perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 7 nanti boleh baca. Di minggu pertama, minggu itu, di hari pertama minggu itu, murid-murid itu berkumpul bersama-sama. Jadi kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama tidak mencatat ada perkumpulan orang Yahudi di hari pertama. Hari Minggu, nggak ada. Tapi sejak perjanjian baru, setiap kali orang percaya berkumpul, berdoa, beribadah, itu mereka adakan di hari pertama minggu itu, yaitu adalah hari Minggu. Jadi saudara melihat, orang Yahudi biasanya kumpul di hari Sabtu, tiba-tiba sejak kebangkitan Yesus, semua itu berubah. Murid-murid, orang percaya khususnya, mereka kumpulnya tidak lagi di hari Sabat, tapi di hari Minggu. Tuhan ubah bikin sebuah kebiasaan yang baru. Itu sebabnya saudara, hari Minggu buat kita hari ini hari penting. Harinya Tuhan. Makanya hari Minggu, kenapa kita orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Kenapa hari Minggu kita nggak boleh kerja? Dan harus datang beribadah, berkumpul bersama-sama. Karena hari Minggu, hari Tuhan, hari berdirinya gereja,
Pentakosta turun. Pentakosta terjadi, Roh Kudus turun. Itu di hari Minggu, saudara. Dan sejak perjanjian baru, orang percaya tidak lagi kumpul di hari Sabat, tapi kumpulnya di hari Minggu. Maka hari ini saya mau katakan, saudara, inilah kenapa kita orang Kristen harus beribadah kepada Tuhan. Di harinya Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan, di dalam sejarah penciptaan, 6 hari manusia itu, maksudnya 6 hari manusia bekerja di dalam sejarah dunia ini kalau saudara perhatikannya. Tuhan bilang begini, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 engkau harus beribadah kepada Tuhan. Itu hukum yang keempat, dicatat. Jadi kalau saudara perhatikan, hari Minggu itu adalah hari yang Tuhan ciptakan spesial, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kita selalu mengingat, selain hari Minggu, hari kebangkitan, hari Minggu itu hari Pentakosta, hari berdirinya gereja. Maka saudara boleh nggak bekerja di hari Minggu? Boleh nggak kita sibuk, akhirnya kita abaikan gereja, abaikan ibadah, abaikan pelayanan karena pekerjaan? Saya mau katakan jangan, saudara. Karena Tuhan sendiri mengingatkan, ingat dan kuduskan hari Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam penciptaan, Tuhan mencipta manusia itu di hari keberapa, saudara? Hari ke-6. Tuhan berhenti hari keberapa? Hari ke-7. Hari pertama buat manusia hidup, hari apa? Hari ke-7. Di hari pertama, itu adalah hari Sabat, di mana Tuhan berhenti, dan Kejadian pasal 1 mencatat, itu adalah hari Sabat, itu hari perhentian Tuhan. Maka manusia sebelum bekerja, Senin, Selasa, dan seterusnya, saudara, Tuhan mau katakan begini di dalam penciptaan, sebelum engkau bekerja, sebelum engkau melakukan apapun di dunia ini, hari pertama awalilah cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus memimpin kita untuk mencari Tuhan. Jadi kalau kita ingin mau berhasil di dalam hidup saudara, mau berhasil, engkau ingin berhasil di pekerjaan engkau, saudara ingat hari pertama. Hari pertama hidup manusia. Ingat hari ke-7 bagi kita mungkin hari ini. Ingat hari pertama bagi orang Yahudi, saudara. Hari Minggu. Itu adalah hari di mana kita beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya utamakanlah cari wajah Tuhan. Di hari spesial ini. Kalaupun ada hal yang mengganggu engkau, usahakan. Tidak ada yang menarik kita, mengganggu kita. Apapun kendalanya, usahakan engkau datang. Beribadah, melayani Tuhan. Saudara, yang kedua, kalau kita melihat di dalam peristiwa Pentakosta, serah ketika Roh Kudus turun, maka kemudian kita melihat kemudian bagaimana Roh Kudus itu menyertai orang percaya. Dia menolong dan menyertai. Nah, saudara, saya ajak kita untuk melihat, tidak baca semua tadi, kita sudah baca, tapi di bagian ayat 3 dan 4 yang saya garis kuning, saudara, mereka kan sangat terheran-heran, saudara, ketika lidah-lidah seperti nyala api turun, lalu kemudian hingga pada mereka masing-masing, tapi kemudian dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh. Apa artinya mereka penuh? Berarti mereka mengalami satu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menolong mereka, saudara. Dan sejak saat itu Roh Kudus menyertai mereka selama-lamanya. Kalau di perjanjian lama, saudara, Roh Kudus itu, ketika Roh Kudus atau Allah mau memakai seseorang, saudara, dia hanya hinggap pada orang itu, tapi kemudian roh itu bisa pergi lagi. Sama seperti yang dialami oleh Saul. Saul dipakai oleh Tuhan, dia dipenuhi oleh roh. Tapi kemudian setelah itu, saudara, roh Allah meninggalkan Saul. Kenapa?
di perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal menetap selamanya dalam hidup orang percaya. Tapi di perjanjian baru, saudara, Roh Kudus itu tinggal menetap di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan menjadi penolong yang menyertai kita, dan Tuhan Yesus bilang, aku tidak tinggalkan engkau sebagai yatim piatu. Artinya Roh Kudus itu menyertai kita terus menerus di dalam hidup kita ini. Wah, ini sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Jadi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, ingat engkau punya Roh Kudus dan menyertai engkau selama-lamanya, kata firman Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat ya berikutnya. Jemaat mula-mula, saudara, kita melihat bagaimana kemudian mereka itu begitu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita melihat, saudara, kalau kita melihat jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang memang penuh keterbatasan. Tetapi semua setelah itu, saudara, bagaimana kemudian hidup mereka itu dipimpin oleh Roh seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Kalau saudara perhatikan, yaitu adalah mereka itu bertobat. Ini saya ada tulis di sini. Jemaat mula-mula ketika mereka dipimpin Roh, mereka bertobat, kemudian dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun berdoa, kemudian mereka rajin ibadah, mereka menghidupi karya Kristus, mereka bagi-bagi roti, saudara, itu lambang perjamuan kudus ya. Kemudian mereka kumpul di bait Allah, lalu mereka saling mengasihi, berbagi satu dengan yang lain. Mereka disukai banyak orang, mereka bertumbuh serupa dengan Kristus. Itu penampakan atau ciri daripada hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi gambarannya, saudara, kalau saudara perhatikan, hidup yang dipimpin oleh Roh itu langsung kelihatan. Dan kelihatannya di mana? Kelihatan pada jemaat mula-mula. Nah sekarang pertanyaannya begini, penting gak sih hidup kita itu dipimpin oleh Roh? Saya mau katakan sangat penting, saudara. Sangat penting. Karena Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tetapi ya, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau saudara kita tidak tinggal atau tidak berelasi dengan intens dengan Roh Kudus, saya berani katakan saudara, kehidupan Kristen kita itu adalah kehidupan yang kosong. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Roh Kudus menolong kita. Nah sekarang mungkin kita bertanya, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kelihatan nggak hidup kita ini apakah dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Nah sebenarnya kita bisa uji, kita bisa introspeksi, kita bisa deteksi dari jemaat mula-mula. Karena jemaat mula-mula, kenapa mereka bisa bertobat? Karena mereka dipimpin oleh Roh. Sekarang pertanyaannya begini, kita yang sudah ikut Kristen cukup lama, ada nggak pertobatan itu terjadi dalam hidup kamu? Hidupmu makin hari makin berubah enggak? Coba sekarang bandingkan hidup kamu tahun 2024 atau hidup kamu 5 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu. Ada enggak saudara mengalami pertobatan yang makin hari engkau rasakan, engkau alami? Hidupmu makin berubah. Kalau enggak saudara-saudara, jangan-jangan engkau belum dipimpin oleh Roh. Engkau masih terus tinggal di dalam dosa. Dan jikalau engkau terus tinggal dalam dosa, saya mau katakan itu bukan pimpinan Roh Kudus. Itu bukan pimpinan Roh Kudus. Itu adalah mabuk oleh anggur. Mabuk oleh perkara-perkara dunia ini. Jikalau engkau tidak berubah, engkau bukan sedang dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh kedagingan, dipimpin oleh hawa nafsu, dipimpin oleh dosa. Bagaimana dengan Alkitabmu? Apakah kita seperti jemaat mula-mula dipenuhi oleh Roh? Bagaimana kemudian saudara mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Apakah ketekunan itu juga betul-betul ada di dalam hati kita? Apakah saudara Alkitab yang ada di tangan saudara, saudara baca,
Saudara renungkan, saudara mau lakukan. Apakah engkau ada pergaulan yang intens dengan firman Tuhan setiap hari? Atau jangan-jangan Alkitabnya saudara punya, taruh di satu tempat, dan tanpa saudara sadar Alkitab itu sudah dipenuhi oleh debu. Coba saudara nanti pulang, Alkitab saudara coba kalian giniin saudara dan lihat, jangan-jangan banyak debu. Saudara, bagaimana dengan Alkitab pernikahan waktu saudara menikah? Dapat Alkitab kan dari gereja. Coba sekarang cek, di mana Alkitabnya? Saudara baca apa tidak? Suami istri? Engkau yang sudah dibaptis, di mana Alkitabmu? Sudah dibaptis 10 tahun yang lalu, masih bacakah? Serah hidup yang dipimpin oleh Roh, gak mungkin engkau jauh dari Alkitab ini. Karena itu adalah ciri daripada hidup jemaat mula-mula yang sangat-sangat dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh. Mereka sangat bergaul akrab dengan firman Tuhan. Apakah engkau bertekun berdoa? Kalau engkau mengabaikan doa, saya mau katakan itu bukan hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh pasti membuat engkau berlutut di hadapan Tuhan. Pasti membuat engkau berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Tapi kalau engkau abaikan doa, saudara, engkau sedang dipimpin oleh kedagingan. Engkau sedang dipimpin oleh dunia ini. Engkau telah disibukkan oleh perkara dunia ini. Dan kita harus bertobat, saudara. Harus bertobat. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan rajin beribadah. Tidak mungkin dia tidak datang dalam perkumpulan orang percaya. Orang yang dipimpin Roh Kudus hatinya sedih. Kalau dia tidak datang beribadah. Kalau dia tidak kumpul dan melayani bersama. Saudara, apakah ada pengalaman-pengalaman rohani seperti itu? Atau kalau engkau tidak ibadah, engkau anggap biasa aja. Enggak ada perbedaan kok. Saya ibadah, saya enggak ibadah. Enggak ada beda. Saya datang ke gereja, sama aja. Tapi saya mau katakan itu bukan pikiran yang dipimpin oleh Roh. Itu adalah pikiran yang dipimpin oleh pemahaman dan filsafat dunia ini. Tapi jikalau engkau tahu hidupmu dipimpin oleh Roh, Roh Kudus itu tahu enggak? Dia pimpin kita ke dalam seluruh pengajaran firman Tuhan ini. Itu ciri dari orang yang dipimpin oleh Roh. Hidupnya akan bergaul akrab dengan firman ini. Dan hidup yang dipimpin oleh Roh, dia akan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Dia akan bertumbuh, dia akan menjadi saksi. Orang lain akan melihat hidupnya berbeda ternyata. Setelah dia percaya Tuhan, setelah ikut Tuhan, setelah melayani Tuhan, ternyata dia berbeda dengan orang yang gak percaya Tuhan. Makanya jangan heran. Kalau ada istri-istri, setelah rajin gereja dia diubah oleh Tuhan. Dan sampai akhirnya hati suaminya bisa dimenangkan. Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Mas Andi pernah khotbahkan ini beberapa waktu yang lalu. Nah saudara-saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia pasti akan mengasihi. Gak mungkin saudara, Roh Kudus itu memimpin hatimu penuh kebencian sama orang. Gak mungkin. Ingat itu bukan Roh Kudus. Gak mungkin Roh Kudus itu taruh dendam dalam hatimu. Sehingga tetanggamu engkau ingin supaya dia mati, ditabrak misalnya gitu. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu kedagingan. Dan gak mungkin Roh Kudus itu membuat engkau iri hati. Gak mungkin. Roh Kudus memimpin engkau. Tahu gak buah Roh Kudus apa? Kasih. Roh Kudus itu pimpin engkau, beri kau sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan. Dan Roh Kudus itu gak mungkin bikin engkau suka marah-marah. Di sini ada gak yang suka marah-marah? Itu bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu ada orang yang bilang Roh Kudus katanya. Roh Kudus memimpin engkau di dalam penguasaan diri. Itu Roh Kudus. Bagaimana dengan kita orang percaya saudara yang hari ini sudah jadi Kristen? Apakah buah-buah pimpinan dari Roh Kudus itu semakin nyata dalam hidup kita?
Apakah karunia-karunia yang disediakan oleh Roh itu semakin nyata, sehingga hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Saudara, John Stott memberi kita satu solusi. Bagaimana supaya hidup kita terus mengalami hidup yang dipenuhi oleh Roh. John Stott bilang begini, sudah menjadi kebiasaan saya bertahun-tahun untuk berdoa setiap hari agar Allah memenuhiku dengan Roh-Nya dan menyebabkan buah Roh lebih tampak dalam hidupku. Ini rahasianya, saudara. Jikalau engkau ingin hidupmu dipimpin oleh Roh, saudara, sediakanlah waktu setiap hari bergaul akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya saya tulis di sini, miliki persekutuan yang intens dengan Allah. Jangan biarkan saat teduh saudara dirampas oleh kesibukan, karena pekerjaan, karena engkau malas, atau karena apa saja faktornya. Saya mau katakan, sediain waktu saudara berdiam diri di hadapan Tuhan setiap hari. Ini rahasia hidup yang dipimpin oleh Roh. Engkau lakuin pertama kali, mungkin engkau belum begitu rasa dampaknya. Ketika engkau disiplin secara rohani, itu akan mempengaruhi hidupmu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun ke depan, hidupmu berubah, saudara. Pasti berubah. Karena engkau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Maka saya tulis di sini mulai hari ini dan seterusnya. Disiplinlah secara rohani. Biarlah api Roh Kudus terus membakar, membuat hati dan rohmu menyala-nyala. Amin. Amin, saudara. Milikilah hubungan yang intens dengan Tuhan. Gimana caranya? Bersaat teduhlah. Berdoalah. Kemarin pendeta Tommy Elim, ketika kami sinode, retreat sinode, dia menyampaikan bagaimana salah satu hidup yang terus mau bertumbuh, saudara. Saudara, dia membangun satu hubungan yang intens dengan Tuhan. Karena rahasia daripada hidup kekristenan itu adalah pertumbuhan sebenarnya. Pertumbuhan. Nah, bagaimana dia membangun kepekaan dengan Tuhan itu? Maka yang dia lakukan itu adalah sekali 3 jam. Apa 2 jam gitu. Dia pasang alarm di HP dia. Jadi misalnya kalau jam 9, jam 12 ya. Pasang alarm. Jam 9 bunyi, dia ambil jeda sebentar untuk dia kontemplasi. Kemudian jam 12 bunyi, dia ingatkan dia kontemplasi lagi. Saudara, itu sangat menolong kita orang Kristen. Karena kita terlalu sibuk dengan dunia ini, saudara. Sibuk banget, sibuk. Tapi mari saudara siapkan waktu. Saudara kontemplasi di rumah, di mobil, di mana saja. Siapkan waktu. Untuk saudara peka mengikuti pimpinan Roh. Sampai saudara akhirnya Anda mulai peka. Inilah pimpinan Roh bagi hidup saya. Jadi itu perlu dilatih, saudara. Perlu disiplin rohani. Enggak ada yang instan yang saudara ya, kecuali mie instan katanya yang instan. Tapi untuk hidup rohani enggak ada yang instan. Sama seperti anak kalau mau tumbuh, enggak mungkin baru lahir besok dia sudah kayak berusia 17 tahun. Oh, enggak. Selalu ada proses. Saudara lewatilah proses yang Tuhan beri. Sampai kita semakin melihat Roh Kudus yang memimpin hidup kita ini. Terakhir. Saudara, pada waktu Roh Kudus turun, saudara kita melihat, kemudian dikatakan rasul-rasul itu mereka berkata-kata di dalam bahasa orang lain.
Mereka ngomong dalam bahasa mereka, tapi kemudian orang lain bisa ngerti. Itu luar biasa loh saudara. Ya, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saya mau katakan saudara, ini adalah mujizat Pentakosta yang ajaib. Pentakosta itu luar biasa, pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa saudara. Bagaimana orang bisa berbicara dalam bahasanya sendiri, tapi orang lainnya tidak ngerti dengan bahasa itu, mereka bisa ngerti dalam bahasa mereka sendiri. Apakah ada penerjemah waktu itu? Nggak ada. Apakah mereka bawa tetangga yang bisa ngerti? Nggak ada saudara. Padahal saudara perhatikan, ini orang-orang yang kumpul itu Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia. Banyak banget, saudara nanti boleh hitung itu berapa. Dari berbagai tempat. Ini saudara, saya udah kasih gambarnya. Bayangkan kejadiannya di Yerusalem. Tapi orang-orang dari Pontus, Asia, Kapadokia kumpul di Yerusalem mendengar rasul-rasul. Orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan apa yang mereka dengar itu bicara tentang perbuatan Tuhan. Bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Wah, ini peristiwa yang sangat ajaib. Dan ini mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. Kalau di Babel, saudara, peristiwa Babel ketika kejadian itu. Kacau bahasakan, gak ada yang ngerti satu sama lain. Tapi di dalam peristiwa ketika Roh Kudus turun, justru orang yang gak ngerti bisa ngerti. Nah saudara, ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Nah apa saudara yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada waktu itu? Nah ini saudara, tanda daripada Roh Kudus yang bekerja di hari Pentakosta. Yaitu adalah ketika roh kebenaran itu datang, ia akan memuliakan aku. Ini kata Yesus. Jadi kalau saudara perhatikan di hari Pentakosta, sentralnya itu bukan Roh Kudus. Ternyata sentralnya itu adalah Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil. Makanya Petrus saudara, ketika berdiri di hadapan orang-orang Israel, dia berkata begini. Di pasal 2 ayat 22, tadi kita belum baca. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Jadi yang diberitakan di hari Pentakosta itu adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian di ayat yang ke-32, pasal 2 ayat 32, di sana dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi saudara perhatikan, Pentakosta sentralnya itu adalah Yesus Kristus. Pemberitaan Injil, pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kalau kita melihat kenapa ini terjadi, karena Roh Kudus tidak memuliakan dirinya sendiri. Pekerjaan Roh Kudus dalam Alkitab sudah jelas. Apa pekerjaannya? Dia akan memuliakan Kristus. Maka kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, saudara, Roh Kudus itu memimpin kita untuk percaya Yesus, meninggikan Kristus, untuk menjadi saksi Kristus. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya adalah memimpin orang percaya meninggikan Kristus yang telah dipermalukan, yang telah dihina, yang telah dibuang oleh dunia. Tapi Roh Kudus memimpin orang percaya supaya mereka meninggikan Kristus yang disalib atas ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Itu pekerjaan Roh yang diberi oleh Allah kepada kita. Maka hari ini saudara, sebagai orang percaya, apa yang menjadi tugas kita di Pentakosta ini? Saudara, kita perlu juga belajar meninggikan Kristus, bersandar kepada Roh Kudus dan meninggikan Kristus, menyaksikan Kristus di dalam dunia ini. Nah saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa setiap kita yang percaya itu punya Roh Kudus. Punya. Nah sekarang pertanyaannya, bukan kita punya Roh Kudus atau tidak, kecuali kalau belum percaya ya. Kita kan sudah punya Roh Kudus. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Apakah selama ini saudara taat dan peka mengikuti kehendak Roh Kudus? Apakah selama ini engkau bergaul akrab dengan Roh Kudus?
Ketika Roh Kudus mengingatkan, menegur, memperingati, mendorong engkau, apakah engkau melembutkan hati atau engkau mengeraskan hati dan melawannya? Apakah engkau telah memadamkan Roh Kudus di dalam hidupmu? Padahal Roh Kudus terus menggerakkan engkau, tapi engkau melawannya, memadamkannya. Saudara-saudara, di hari Pentakosta ini saya ajak kita untuk kembali bersandar kepada Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kembali melembutkan hati kita dan menjalani hidup kekristenan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan yang diberi oleh Roh kepada kita. Sehingga kita dalam hidup peka akan pimpinan Kristus, pimpinan Allah. Sehingga hidup kita makin berbuah, berdampak lebih besar, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Tadi pagi di KU1, saya sampaikan satu hal yang dibutuhkan oleh dunia pada hari ini. Dari orang Kristen, bukan orang Kristen yang lebih banyak bergaul akrab dengan HP-nya. Bukan. Dan yang dibutuhkan oleh anak-anak dari orang tuanya, bukan orang tua yang bergaul akrab dengan HP-nya. Dan saya yakin yang dibutuhkan oleh jemaat terhadap pendetanya, bukan pendetanya yang bergaul akrab dengan HP-nya. Dan yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan untuk jemaatnya juga bukan jemaat yang sibuk, yang hanya sibuk dengan urusan dunia ini. Tapi bagaimana bersama-sama, bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua yang sudah mengenal Tuhan. Kita membangun satu hubungan yang intens. Dalam persekutuan yang intim. Dengan konsisten. Dengan Allah kita, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Persekutuan kita dengan Allah, itu adalah persekutuan kita dengan Roh Kudus. Kiranya kita membangun satu komitmen dan kebiasaan yang baru di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Saya meminta Pak Yakub boleh pimpin kita di dalam doa.